Kadangan kita malam ini membahas apa, Bang Asgar? Coba kasih tema saya. Atau kita berbagi pengalaman. Bagaimana setelah selesai manekung atau selesai gembleng, prakteknya di luar itu seperti apa? Misalkan mengalami kesulitannya itu di bagian mana, di bagian apa, tentang apa. Mungkin yang lain juga mirip-mirip sama lah. Yang lain juga mirip-mirip sama. Barangkali urean Bang Asgar kan bisa bisa menjadi jawaban buat kadang kita yang lain di luar sana. Siap. Perbedaan sebelum saya mengetahui Layu Pancegah dan Pancalaku. Layu Pancalaku. Ya. Kalau dulu kita seperti tidak punya kompas. Tidak punya kompas. Enggak punya Jadi, kendali itu ya. Gelap rasanya. Tapi setelah mengetahui Layu Pancagaib, semuanya tercerahkan. Misalnya kita menemui kesulitan, kita menggunakan kompas ini, ya ada jalan. Ketemu ya. Contoh misalnya dalam pekerjaan saya menemui kesulitan misalnya. Cukup saya berdiam diri, melakukan palunggu, alhamdulillah ada jalan. Ada jalan. Cuman ada beberapa ujian, misalnya atasan kita memberi sesuatu di luar kewajaran ataupun porsinya berbeda dengan porsi teman-teman misalnya. Di situ ada penolakan. Setelah ada emosi, terus ada kok begini ya? Kok kenapa tidak jalannya sesuai yang saya harapkan gitu? Kenapa kok dikasih yang tidak sesuai harapan? Kadang seperti itu. Ada rasa seperti itu. Tapi ketika kita melakukan patrap samadhi berdiam diri kembali, ya sedikit-sedikit ada filternya. Kita menerima yang baik maupun yang buruk. Itu yang saya rasakan. Iya. Sebenarnya itu bukan ujian Bang Asgar. Justru itu anak tangga itu, justru itu anak tangga. Jadi gimana ya? Selama ini kan kita kan selalu beranggap bahwa Tuhan itu yang baik-baik saja kan. Selama ini kan kita beranggap seperti itu. Kita kan meyakini kalau Tuhan itu kan maha segalanya ya. Tapi kita hanya mau mengakui satu sisi saja. Ya. Kita meyakini bahwa Tuhan itu maha segalanya. Tapi kita hanya mempercayai satu sisi saja. Bahwasanya Tuhan itu hanya baik. Kalau tidak baik, kalau bukan baik, itu bukan Tuhan. Dari sini nggak ketemu benang merahnya, Bang Asgar. Kenapa saya katakan benang merahnya nggak ketemu? Karena kita meyakini bahwa Tuhan itu maha segalanya. Tapi kenapa kita hanya mempercayai satu sisi saja? Lalu letak segalanya ini di mana, Bang Asgar? Letak segalanya di mana? Kalau Tuhan itu hanya baik saja gitu, atau hanya yang baik-baik saja, berarti Tuhan tidak maha segalanya. Bisa dipastikan Tuhan hanya maha baik, bukan maha segalanya. Jadi kalau kita meyakini Tuhan itu maha segalanya, ya kita harus
harus welcome tentang apapun itu kan. Kira-kira gitu enggak? Harus welcome tentang apapun itu. Satu itu. Yang kedua, dikarenakan selama ini cara berpikir kita seperti itu. Terus di sisi lain kita juga beranggap bahwa perwujudan Tuhan itu gaib dan hanya satu. Ya, perwujudan Tuhan itu gaib dan hanya satu. Yaitu satu-satunya gaib itu. Jadi selain gaib itu bukan Tuhan, bukan perwujudan Tuhan. Nah, dengan cara berpikir seperti ini, sehingganya ketika ada seekor anjing, ini sudah pasti kita akan menganggap bahwa ini bukan perwujudan Tuhan. Kira-kira gitu enggak? Ini bukan perwujudan Tuhan. Apalagi selama ini kita menganggapnya bahwa ini adalah hewan yang najis, hewan yang haram, hewan yang bla 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 dan lain sebagainya. Dan cara berpikir kita yang seperti ini loh, yang selama ini itu menghakimi diri kita sendiri. Cara kita berpikir seperti inilah yang selama ini menghakimi diri kita sendiri. Padahal dikarenakan Tuhan itu maha segalanya, berarti tidak ada sesuatu apapun yang itu bukan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah maha segalanya. Nah, dari kata bahwa Tuhan adalah maha segalanya, di sini berarti maksud bahwa Tuhan tidak ada sesuatu yang itu bukan Tuhan. Apapun loh itu ya, apapun itu. Kalau ada sesuatu yang itu bukan Tuhan, berarti Tuhan masih belum maha segalanya. Logikanya gitu Bang. Logikanya seperti itu. Artinya, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah maha segalanya, maka kita harus bisa mengakui apapun itu tanpa terkecuali. Termasuk seorang atasan yang memberikan perintah tidak sesuai, katakanlah ya, tidak sesuai dengan standar berpikir kita. Nah, dikarenakan kita meyakini bahwa Tuhan itu hanya yang baik-baik saja. Jadi ketika seorang pemimpin, ketika seorang atasan memberikan perintah kepada kita di luar standar kemampuan kita, kita menganggap bahwa yang memerintah itu adalah atasan kita atau pemimpin kita, bukan Tuhan. Padahal pemimpin kita atau atasan kita itu tetap tidak bisa apa-apa Bang Asgar. Dia hanya digunakan oleh Tuhan untuk bergerak seperti itu kepada kita. Nah, ketika cara kita berpikir seperti itu, maka kebijaksanaan akan menjadi hak kita. Tidak berhenti di situ, Bang Askar. Tidak berhenti di situ. Sekali, dua kali, tiga kali, paling tidak, paling lama 7 kali, maka pemimpin kita, atasan kita yang sudah terbiasa membebani kita dengan tugas yang aneh-aneh bisa tercerahkan. Gitu. Karena apa? Karena cara berpikir kita ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dikarenakan cara berpikir kita ini sesuai dengan firman Tuhan, maka ketika kita praktek gitu loh, ketika kita praktek di luar kesengajaan ini, ya di luar niat, di luar kesengajaan, ini sudah secara otomatis terjadi sebuah koneksi spiritual dengan yang awalnya tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Artinya secara simpel atasan kita atau pemimpin kita itu akan berpikir lama-lama.
Kok saya suruh begini manut, saya suruh begini manut, saya suruh begini iya, saya suruh begini siap. Ini sebenarnya gimana sih orang ini? Setidaknya dia akan berpikir seperti itu. Kok nggak pernah nolak, nggak pernah komplain, nggak pernah protes. Setidaknya dia akan berpikir seperti itu. Jadi anggapan kita kepada Tuhan itu tidak sama dengan praktek yang kita lakukan. Sehingganya tidak ketemu pangkal ujungnya. Makanya saya pernah memberikan motivasi. Makanya dikarenakan sebab itu saya pernah memberikan sebuah motivasi. Jangan sekali-kali menciptakan sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Saya pernah memberikan motivasi seperti itu. Jangan pernah menciptakan sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Karena sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan, itulah masalah. Itulah masalah. Yang namanya masalah, apapun itu pasti tidak enak. Lah ketidakenaan inilah yang bisa menggoyahkan wahyu pancalaku kita. Jadi yang bisa menggoyahkan wahyu pancalaku kita adalah rasa dan perasaan tidak enak. Nah, rasa tidak enak ini muncul dikarenakan kita menciptakan sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Penciptaan sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan, ini bisa saya gambarkan ketika kita berpikir sesuatu ya, dan sesuatu itu bukan Tuhan. Gitulah. Nah, dikarenakan kita berpikir bahwa sesuatu itu tidak ada Tuhan, maka kita menganggap remeh sesuatu itu. Dikarenakan kita menganggap remeh sesuatu, sepertinya tidak ada satupun makhluk yang mau dianggap remeh. Kira-kira gitu enggak? Lah di sini awal masalah muncul itu di situ. Awal masalah muncul itu. Bahkan semut sekalipun enggak mau dianggap remeh. Apalagi manusia yang memiliki hati nurani. Tapi dengan selalu berpikir, selalu beranggap, selalu menciptakan bahwa tidak ada sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan, maka bisa dipastikan kita sangat hormat, sangat menghargai sesuatu tersebut. Bahkan Anda itu adalah kotoran ayam. Dengan kotoran ayam saja kita bisa hormat, dengan kotoran ayam saja kita bisa menghargai. Dikarenakan di dalam kotoran ayam ada Tuhan. Kenapa di dalam kotoran ayam kok ada Tuhan? Sebab Tuhan adalah maha segalanya. Dikarenakan Tuhan adalah maha segalanya, maka tidak ada sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Termasuk kotoran ayam. Itu baru universal Bang Askar. Itu baru Tuhan. Bisa masuk Bang Askar? Berarti kita tidak berhak untuk menghakimi. Sama sekali enggak. Enggak, sama sekali tidak. Bahkan di dalam pakaian Bang Askar itu ada Tuhan. Ketika Bang Askar menganggap di dalam pakaian Bang Askar itu enggak ada Tuhan, ketika Bang Askar melepas baju, melepas pakaian pasti dilempar. Kira-kira gitu enggak? Karena udah bau keringat kan. Kita lupa bahwa sehari penuh selama berjam-jam baju itu sudah melindungi tubuh kita. Tapi sedikit pun kita tidak menghormatinya.
Ketika melepas karena bau keringat, plak, buang. Langsung lempar di tempat cucian. Tapi berbeda. Ketika Bang Asgar menganggap bahwa tidak ada sesuatu apapun yang di dalamnya tidak ada Tuhan, artinya di dalam baju Bang Asgar juga ada Tuhan. Sekotor apapun, sebau apapun, baju Bang Asgar ketika sore hari hendak mandi, melepas baju, pasti akan meletakkan baju itu dengan sangat hati-hati dan diakhiri ucapan, terima kasih baju, engkau sudah melindungi tubuhku selama berjam-jam. Nah, yang dimau Tuhan itu seperti itu. Yang dimau Tuhan itu seperti itu. Kenapa saya katakan yang dimau oleh Tuhan itu seperti itu? Saya pernah membaca sebuah ayat yang tersurat di dalam Alkitab. Sangat jelas banget di situ. Ayat itu mengatakan ketika tanganmu mengayun lalu melemparkan sebuah batu, jangan kau kira kamu yang melempar batu itu aku yang melempar, tapi menggunakan tanganmu. Itu sebuah ayat yang sangat dalam itu. Lah dari ayat tersebut, secara tidak langsung ayat ini sudah memerintah kita untuk menyadari dan selalu menyadari setiap pergerakan dan pergerikan yang terjadi di dalam diri kita. Karena apa? Karena tidak ada satupun pergerikan di dalam diri kita dan pergerakan wujud kita atau tubuh kita yang itu bukan Tuhan. Dikarenakan pergerikan dan pergerakan diri kita adalah yang menggerakkan dan yang menggerakkan adalah Tuhan, jika sampai tidak disadari, ini kan berisiko fatal. Ini loh yang menjadikan kita bermasalah itu di sini. Bisa disimpulkan, dikarenakan setiap pergerikan dan setiap pergerakan diri kita adalah Tuhan yang melakukan, berarti bisa disimpulkan kan bahwasanya selama ini kita itu selalu menggunakan Tuhan untuk segala hal yang belum tentu itu Tuhan mau. Saya ngambil contoh, maaf, melacur. Ya, saya ngambil contoh melacur. Ketika kita melacur, berarti kita sudah menggunakan Tuhan untuk melacur. Kira-kira gitu gak? Lawang tidak ada pergerikan, tidak ada pergerakan yang bukan Dia. Inti daripada melacur adalah melampiaskan syahwat. Kira-kira gitu enggak? Kalau kita selalu berusaha menyadari dan terus selalu menyadari setiap pergerakan dan pergerikan dikarenakan itu adalah Tuhan, sudah pasti ketika melampiaskan nafsu ini akan kita lakukan bersama pasangan kita yang sah, bukan melacur. Gitu loh. Nah, dikarenakan kita tidak mau berupaya menyadari setiap pergerakan dan pergerikan yang itu adalah Dia, maka
ketika syahwat kita hendak ingin dilampiaskan, maka asal yang kita lakukan. Bisa dengan onani, bisa dengan melacur, dan lain sebagainya. Artinya sudah tidak sesuai dengan apa yang dimau Tuhan, kan? Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya seumur hidup kita itu sudah menggunakan Tuhan untuk neko-neko. Lah begitu mau mengenal Tuhan, mau manunggal dengan Tuhan, enggak mudah banget sekarang. Enggak mudah. Tapi tidak bersama saya di sini. Nah, itu. Jadi kita itu termasuk makhluk yang unik dan aneh banget sekali. Ya. Kita itu termasuk makhluk yang unik dan aneh. Kenapa tidak saya katakan, bagaimana tidak saya katakan unik dan aneh? Segala pujian tingkat tinggi, segala pujian tingkat tinggi, segala pujian hebat, segala pujian Tuhan, kita hadiahkan kepada Tuhan. Kira-kira gitu enggak? Kita tujukan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang paling pantas untuk menerima pujian-pujian kita. Setelah kita memuji Tuhan dengan sangat amat tinggi, lalu kita gunakan Tuhan untuk menggunjing tetangga kita. Apa enggak unik tuh? Setelah kita memuja dan memuji Tuhan setinggi, bahkan melebihi langit tingginya, lalu kita gunakan Tuhan untuk membuli teman kita. Apa enggak aneh itu? Bahkan tidak sedikit yang selalu berdoa, ya Tuhan, sungguh aku tidak ada daya dan upaya tanpamu. Dia berkata-kata seperti itu. Ketika seseorang berkata-kata mengakui dirinya tidak berdaya jika tanpa Tuhan, harusnya kan menyadari bahwa daya yang ada pada dirinya itu adalah Tuhan. Namun kenapa selama itu menggunakan daya tersebut untuk hal-hal yang tidak baik itu tadi? Unik di sini. Makanya berspiritual model apapun, kita kesulitan untuk bisa terkoneksi sama Tuhan, kita kesulitan. Beruntungnya Tuhan itu tidak seperti makhluk. Coba kalau seperti makhluk, bingung dia, Pak. Engkau memujiku, tapi kenapa engkau menghinakan aku? Dia bingung. Sayangnya Tuhan itu tidak seperti makhluk. Betapapun kita melakukan itu dan selalu melakukan itu, Tuhan selalu memberikan jalan. Terus tidak henti-hentinya Tuhan memberikan jalan. Jalan kemana? Jalan menuju Tuhan itu sendiri. Alam semesta seisinya adalah perwujudan Tuhan. Tidak ada yang bisa menafik. Yang menampik kata-kata saya ini, tidak ada. Alam semesta seisinya adalah perwujudan Tuhan. Perwujudan Tuhan adalah alam semesta seisinya. Tidak ada yang bisa menampik itu. Karena memang seperti itu. Di kitab dan di ajaran apapun seperti itu. Tapi ketika kita menolak hewan ini,
berarti ada bagian wujud Tuhan yang tidak ada. Ada bagian wujud Tuhan yang hilang. Mungkin itu telinganya. Andai kata anjing ini adalah telinganya Tuhan, berarti Tuhan itu tidak bertelinga. Karena anjing ini tidak diakui kan. Kata-kata seperti itu. Katakanlah seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Dikarenakan alam semesta seisinya adalah perwujudan Tuhan. Artinya apapun itu adalah bagian tubuhnya Tuhan. Apapun itu yang ada di dalam dunia ini adalah bagian tubuhnya Tuhan. Hanya kita tidak tahu manusia itu apanya Tuhan, apa rambutnya Tuhan, atau jari-jarinya Tuhan manusia itu. Kita tidak tahu di sini. Namun yang pasti apapun perwujudan di dalam alam semesta ini adalah bagian tubuh Tuhan itu sendiri. Dan ketika seseorang manusia menolak satu titik saja, maka bermula dari situlah manusia tersebut bermasalah dengan satu titik itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifah, bukan sebagai penolak. Manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Manusia diturunkan ke bumi sebagai pemimpin untuk memimpin alam semesta ini. Memelihara alam semesta ini, merawat alam semesta ini. Bukan menolak, bukan menghancurkan, bukan itu. Dikarenakan kita diberi tugas oleh Tuhan untuk memelihara dan merawat, artinya kotoran ayam sekalipun harus kita rawat, harus kita jaga. Bisa disimpulkan seperti itu kan? Ketika kita merasa jijik dengan kotoran ayam, maka dimulai pada saat itulah dia sudah ingkar dari tanggung jawabnya sebagai perawat dan pemelihara. Dan kekacauan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan yang selama ini terjadi, itulah gara-garanya. Gara-garanya hanya seperti itu saja sebenarnya. Dan hal itu terjadi dikarenakan kita menggunakan Sang Maha Dasar untuk melakukan sesuatu hal. Hal itu bisa terjadi akibat dari karena kita menggunakan alat Sang Maha Dasar untuk melakukan segala hal. Bahkan ketika kita membuang puntung rokok, ini Tuhan yang digunakan. Padahal sepele kan? Sesuatu yang sangat sepele, membuang puntung rokok yang digunakan Tuhan. Jadi di sini kita perlu hati-hatinya itu di sini. Nah, kalau tanpa kesadaran rasa, cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri tidak menutup kemungkinan
puntung rokok yang kita buang ini ke atapnya rumah orang. Tidak menutup kemungkinan itu. Karena saking hebatnya yang kita gunakan kan. Bukan sesuatu yang sepele yang kita gunakan. Tidak menutup kemungkinan puntung rokok yang kita buang ini jatuh di tangki minyak dan lain sebagainya. Di tempat sampah di mana di antara sampah itu ada tumbuh-tumbuhan yang di dalamnya dilindungi dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan. Lah hal-hal seperti itu loh yang selama ini nyaris tidak pernah kita pikirkan. Nyaris tidak pernah kita pikirkan. Kita asal melakukan saja. Kita asal melakukan saja. Nah, spiritual tersulit itu di bagian kesadaran itu, Bang Askar, ya. Di bagian kesadaran. Siapapun yang berspiritual, jika sudah sampai di pelajaran kesadaran, berarti dia sudah mulai sampai di bagian tersulit. Karena kesadaran ukurannya adalah Tuhan, tolak ukurnya adalah Tuhan. Rumit, kesadaran itu paling rumit. Nah, kalau kesadaran ini ada di setiap diri manusia hidup sejak dini, ya dunia ini nggak ada masalah, Bang Askar. Ya mungkin Bang Askar tugasnya santai-santai aja, nggak ada masalah. Ya, nggak ada pembersihan sampah, nggak ada sungai mampet, itu nggak ada, Bang Askar. Orang jahat nggak ada. Kenapa saya katakan petugas pembersih sampah nggak ada? Lawang setiap orang tahu bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Lalu untuk apa petugas tempat sampah itu? Kalau setiap orang tahu bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Nah, ini kan perkara kesadaran. Ini kan perkara kesadaran. Jadi petugas apapun itu diadakan oleh manusia dikarenakan tidak ada kesadaran. Kalau saja sejak dini di dalam diri setiap manusia ada kesadaran, yang namanya petugas apapun itu tidak perlu ada, Bang Askar. Tidak perlu ada. Lah setiap diri manusia hidup masing-masing bisa membawa diri. Bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Lalu untuk apa petugas itu? Ngambil sesuatu tanpa diteriakin, tanpa dikasih tulisan, bisa antri dengan rapi. Dikarenakan nggak ada kesadaran, harus diteriaki. Diteriaki itu masih belum cukup. Harus dikasih tulisan besar, harap antri. Itu aja masih nggak mau antri. Karena apa? Tidak adanya kesadaran, Bang Askar. Tidak adanya kesadaran. Nah, itulah masalah kita itu di situ. Dan bagian spiritual tersulit adalah di situ.
Kalau sudah dapat dampaknya, kalau sudah dapat resikonya, saling menyalahkan. Padahal dibuat sendiri. Masing-masing diri saling membuat. Ketika resiko itu didapatkan, saling menyalahkan. Setelah saling menyalahkan, bertengkar, perang dah jadinya. Ya kan? Contoh misal, zaman sekarang kejadian banjir itu dikarenakan sampah yang mampet kan? Siapa yang membuang sampah itu? Apakah presiden kita? Enggak kan? Apakah kiai kita? Tidak kan, kita sendiri. Tapi ketika banjir itu terjadi, presiden yang kita salahkan. Coba, bagaimana itu? Enggak. Padahal yang buang sampah itu kita. Segitunya loh. Di setiap tempat-tempat itu selalu ada tulisan, buanglah sampah pada tempatnya. Yang membuang sampah di sini hanya monyet. Itu sudah kasar banget tuh. Hanya monyet yang buang sampah di sini, kasar banget tuh. Tapi tetap aja bukan di situ. Tuh. Sesungguhnya Tuhan itu enggak berlebihan sih, enggak. Sesederhana itu loh Tuhan itu sebenarnya. Tidak serumit yang kita pikirkan pun enggak, sesederhana itu loh. Ketika dunia ini masih dihuni oleh makhluk berkesadaran, dunia ini disebut sebagai surga. Seiring berjalannya waktu, stempel surga itu kemana sekarang? Itu karena apa itu? Kok bisa hilang itu karena apa? Tempatnya masih tetap ini saja, tapi nama surganya kok jadi hilang gitu loh. Disebabkan karena sudah nggak ada keindahan. Tidak ada sama sekali keindahan. Baik tempatnya maupun yang menempati, sama sekali nggak ada keindahan. Nah, karena tidak ada keindahan lagi, maka stempel surga itu hancur. Apapun itu sebenarnya enggak ada satupun yang pergi dari alam ini loh, enggak ada sebenarnya. Tetap di sini-sini saja, tetap di dunia ini, tetap di alam-alam ini, enggak ada yang bergeser sekalipun. Bahkan yang disebut bangsa jin yang enggak kasat mata, itu juga ada di alam ini. Bukan di alam tetangga, enggak ada alam tetangga. Alam itu cuma satu ini. Alam itu cuma satu, enggak ada alam kedua, alam enggak ada. Jadi apapun itu kejadiannya ya di alam ini. Mau surga, mau neraka, mau Tuhan, mau makhluk, ya semuanya di sini. Mau yang masih hidup, mau yang mati, tetap di sini-sini. Itu hanya sebuah fase saja. Hanya sebuah fase. Jadi jangan dikira saudara-saudara kita yang tidak memiliki kesempatan waktu untuk mencapai kesempurnaan hidup dan mati, meninggalkan dunia ini, jangan dikira dia pindah alam, jangan, tetap di sini-sini saja dia. Tetap di sini-sini saja. Singapura, ada pertanyaan? Ada. Oh, silahkan. Please. Kalau Pak Owe mengatakan semuanya, segalanya ada di sini, dan kenapa dikatakan ada alam ini, alam itu,
kematiannya pergi ke alam itu, benda ini kenapa dijelaskan begitu? Kenapa tak dijelaskan semuanya tetap di satu alam? Karena itu memang fase Pak Juslan. Juslan. Karena itu fasenya Pak Juslan. Masuk fasenya saya nggak paham. Kalau Pak Juslan itu masih ada di kelas 1 SD, ya tidak akan mendapatkan pelajaran di SMA. Kalau kamu cakap gitu sama. Saya belajarnya di bawah. Itu hanya perkara fase, hanya perkara tingkatan saja, tingkatan. Jadi apapun itu ada tingkatannya, dan setiap suatu hal tingkatannya itu ada 7, ya, ada 7. Maksudnya semua makhluk yang ada, yang tiada, yang kembali, semua juga di sini, di alam ini, nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Mungkin ada pertanyaan, lah kalau seperti itu Pak Web, agar supaya saya bisa mengetahui orang-orang yang sudah mati, meninggalkan dunia ini ada di fase berapa, ya kita harus satu fase dengan mereka. Harus satu fase, baru kita bisa tahu. Harus satu fase, harus satu dimensi dengan dia. Lah untuk sebelum mencapai dimensi mati, kan ada dimensi kehidupan dan lain sebagainya. Nah ini harus kita lalui dulu, baru bisa sampai ke dimensi kematian. Lah ketika kita berada di dimensi kematian, kita satu kelas dengan mereka-mereka yang sudah mati, itu satu kelas. Artinya sama-sama saling mengetahui. Ada soalan lagi. Apa itu? Bisa ditanya? Oh bisa. Pak Wek cakap kita harus menerima segalanya. Kebanyakan manusia pilih yang baik. Misal contohnya, saya buat bukan di apa yang membuat, sedangkan kita nggak tahu kita ibarat membunuh seseorang. Dikarenakan perbuatan Tuhan, kita membunuh orang itu mati, tapi kita kena hukum, kan nggak adil. Adil lah. Adil. Bagi mereka yang tak mengenal Tuhan, ya memang adil. Lah iya adil. Tapi bagi yang kalau ibarat sudah ngembleng, adakah itu adil? Dengan apa yang sudah saya sampaikan, Pak Juslan bertanya. Dikarenakan tidak ada satupun pergerakan, tidak ada satupun pergerikan yang itu bukan gerak-geriknya Tuhan. Artinya ketika saya menikamkan senjata tajam kepada seseorang, dan seseorang yang saya tikam dengan senjata tajam itu mati, kenapa saya harus dihukum? Kan itu gerak-gerik Tuhan. Nggak adil dong. Adil. Adil. Karena apa? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Karena saya tidak mengenal Tuhan. Makanya dapat hukum kan, dapat sanksi karena tidak mengenal Tuhan. Dapat hukum, dapat sanksi. Sebenarnya itu hukum Tuhan. Hanya saja petugas-petugas hukum ini dijadikan alat oleh Tuhan untuk menghukum saya yang tidak mengenal Tuhan membunuh makhluk. Kalau saya mengenal Tuhan, tidak mungkin. Ya. Kalau saya mengenal Tuhan, tidak mungkin saya membunuh
makhluk. Oke, saya tanya lagi. Kalau Pak Wek cakap macam gitu, orang yang mengenal Tuhannya Iya, akan melakukan. iya. Kenapa di zaman Nabi yang mengenal Tuhan membunuh seseorang itu kan ada terjadi kan? Iya. Boleh dijelaskan? Bisa. Kalau seseorang yang sudah mengenal Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang itu bukan kebajikan. Kenapa leluhur-leluhur kita terdahulu melakukan hal tersebut? Seperti halnya peperangan gitu, seperti itu kan. Nah, ini beda. Di sini berbeda. Orang yang mengenal Tuhan berarti dia tahu betul, ya, Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Dikarenakan sebab itu, ketika seseorang yang mengenal Tuhan itu diberitahu sampah oleh Tuhan, lalu Tuhan menggerakkan seseorang yang mengenal Tuhan itu untuk menyapu sampah tersebut. Tapi sejarah orang-orang terdahulu yang paling viral adalah perjalanan spiritual seorang Nabi Musa ketika mengikuti Khidir. Ini sangat viral ya, sangat viral. Di dalam perjalanannya dikisahkan Musa dan Khidir hendak menyeberang. Kemudian numpang pada sebuah sampan milik orang lain. Diberi tumpangan secara gratis. Setelah sampai di seberang, pemilik sampan yang ditumpangi tadi justru dibunuh oleh Khidir. Dan ketika itu Musa instruksi, kita sudah diberi tumpangan secara gratis. Bukannya mengucapkan terima kasih, malah engkau membunuhnya. Kira-kira gitu kan. Kenapa Khidir melakukan itu? Sebab Khidir tahu. Dari mana Khidir tahu? Dia mengenal Tuhan. Artinya Tuhan sudah memperlihatkan bahwa tukang sampan itu beberapa hari lagi akan melakukan pembantaian yang akan membinasakan banyak makhluk. Dan yang dibantai bukan sampah. Sekarang paham betul. Seperti itu. Itu hanya cuplikan, ya, cuplikan. Namun kejadiannya tidak seperti itu. Kalau kejadiannya itu sama persis dengan cuplikannya, zaman hukum itu kan bukan zaman milenium saja. Sejak pertama kali ada pemerintahan, di situ dimulailah hukum kan. Artinya kalau yang dilakukan oleh Khidir itu sesuai dengan cuplikan, sudah pasti Khidir berurusan dengan pemerintahan pada saat itu. Namun dalam kenyataannya tidak. Bukan belum ada, sudah ada pemerintahan pada saat itu. Artinya sudah ada hukum di situ. Tapi kenapa Khidir kok tidak berurusan dengan pemerintahan pada saat itu? Padahal membunuh.
Dikarenakan yang dilakukan Khidir itu bukan membunuh, tapi menyempurnakan. Ya, menyempurnakan artinya pemilik sampan tersebut dikembalikan kepada asal usulnya. Jadi bukan dibunuh. Kalau ilustrasinya, cuplikannya dibunuh. Tapi kan tidak didetailkan, apa ditusuk pakai pedang, apa disembelih, kan tidak didetailkan. Bagaimana dia Ini membunuh kan? Seperti itu. Jadi orang-orang yang mengenal Tuhan sebenarnya bukan membunuh dan tidak membunuh. Jika hal yang seperti itu terjadi, bukan membunuh, tapi menyempurnakan. Seperti halnya ayam yang kita konsumsi, sapi yang kita konsumsi. Itu kan juga sama-sama membunuh. Tapi ada teknik-teknik untuk mengembalikan makhluk tersebut kepada asal usulnya. Seperti itu. Ada lagi Pak Juslan? Yang dari Bali mungkin? Ada pertanyaan yang dari Bali? Terus kalau dihubungkan dengan kasusnya Hitler gitu. Bagaimana? Hitler Apa itu Hitler? atau Hitler. Nazi Jerman. Kan pembunuh, pembantai massal. Pembantai massal. Hubungannya dengan spiritualnya gimana? Apa itu ditugaskan untuk ini sampah? Apa dianggap sampah misalnya? Spiritual itu kan banyak menunya ya. Inti daripada spiritual adalah Tuhan. Nah, inti daripada spiritual adalah Tuhan. Namun spiritual itu memiliki banyak menu. Nah, jadi kalau Tuhan itu punya rumah, katanya, kalau saya harus memberikan sebuah penggambaran, jika Tuhan itu memiliki rumah, maka rumah Tuhan itu pintu semua. Nah, kita mau lewat mana? Kita mau lewat mana? Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apapun yang dilakukan oleh seorang spiritual, jika mengalami kehancuran, jika mengalami kematian, berarti apa yang dia lakukan itu bukan kehendak Tuhan. Itu saja. Saya tidak mau menghakimi. Kalau dia mengalami kehancuran, kalau dia mengalami kematian, berarti apa yang dilakukannya itu bukan kehendak Tuhan. Seperti yang panjenengan sebutkan itu. Apakah dia mengalami kehancuran dan kematian? Berarti apa yang dia lakukan itu bukan kehendak Tuhan. Tapi teknik spiritual pribadinya. Atau menu spiritual pribadinya. Ada lagi? Dan titik paling rawan di dalam spiritual adalah ketika seorang pelaku spiritual berhasil mencapai tingkatan dimensi sukma atau dimensi arwah, atau bisa juga disebut sebagai dimensi ruh. Sini. Jadi fase atau tingkatan atau dimensi spiritual yang paling rawan adalah
di dimensi sukma atau dimensi arwah atau dimensi ruh. Ini paling rawan. Kenapa? Karena di situ benar-benar dibutuhkan kesadaran, Pak Juslan. Ya, benar-benar dibutuhkan kesadaran Tuhan. Sudah bukan kesadaran makhluk lagi. Mayoritas orang berspiritual tidak berpondasi dengan kesadaran. Nah, rawannya di sini. Yang sejak awal berspiritual, berpedoman dengan kesadaran atau berpondasi dengan kesadaran saja, tidak menutup kemungkinan dia bisa terjebak di alam sukma. Apalagi tanpa kesadaran. Sudah pasti. Sudah pasti terjebak. Dan ketika seorang pelaku spiritual sudah terjebak di alam kasukman atau alam sukma, maka yang disebut Tuhan itu akan menjadi baju. Maksudnya jadi baju. Contoh. Saya membunuh anjing karena digerakkan oleh Tuhan. Karena diperintah oleh Tuhan. Jadi Tuhannya dijadikan baju. Saya memperkosa karena digerakkan Tuhan. Diperintah Tuhan. Saya membunuh, saya menipu, semuanya karena digerakkan Tuhan. Karena diperintah oleh Tuhan. Bukan menyalahgunakan. Sembunyi di balik Tuhan. Membelakangi Tuhan. Memanfaatkan. Dan dari titik ini, saya berani menyimpulkan bahwasanya apapun itu yang bukan kebajikan, apapun itu yang bukan kesadaran, rasa cinta kasih sayang, bukan Tuhan. Apalagi sudah membunuh. Ya. Siapapun dia, kalau sudah sampai di dimensi sukma, 99% dia pasti akan memiliki misi dan visi. Atas visi dan misinya 99% bisa dipastikan dia akan berpolitik. Dan ketika dia berpolitik, disitulah Tuhan dijadikan baju atau kedok atau topeng. Itu paling halus. Paling halus. Yang kasar, stres. Ngomong sendiri apa di jalan-jalan stres. Itu kasar, itu kasar. Di dimensi inilah seorang pelaku spiritual bisa bertatap wajah dengan apapun kecuali Tuhan. Selain Tuhan, dia bisa bertatap wajah dengan apapun. Bahkan dengan seluruh leluhur-leluhur kita terdahulu, termasuk nabi-nabi di alam itu. Makanya rawan. Paling rawan di situ. Di dalam proses kejadiannya tidak sedikit mereka yang berada di dimensi itu mengaku sudah bertemu Tuhan dan lain sebagainya. Padahal dimensinya Tuhan itu bukan dimensi sukma. Dimensi Tuhan adalah dimensi Tuhan. Dimensi tertinggi itu. Sedangkan dimensi sukma itu baru di tahapan 5 itu. Nah, orang-orang zaman dulu, orang-orang terdahulu tidak sedikit yang
mengerti, memahami, mengetahui, bahkan bisa dikatakan mengenal Tuhan. Nah, kalau penyebutan di era milenium, mereka bisa disebut sakti mandraguna kan. Dikarenakan mereka sakti mandraguna, mereka bisa merubah dirinya menjadi Tuhan, menjadi dewa-dewi, dan lain sebagainya. Dan ketika mereka berwujud dewa-dewi, ketika mereka berwujud Tuhan, kemudian memberikan perintah kepada seorang pelaku spiritual yang baru masuk di dimensi itu, ya sudah pasti patuhlah. Maka dia melakukan paling rawan di situ. Tapi tidak dengan wahyu panca gaib. Dengan wahyu panca gaib bisa saya katakan hanya 15% kemungkinan kita berhenti di situ. Sangat tipis. Berhenti di dimensi sukma itu sangat tipis. Artinya karena hanya sebentar kita tidak akan terjebak gitu, nggak akan terlena. Dan semua putra kekudangan Romo akan melalui dimensi itu. Suka tidak suka, karena memang itu tahapan yang akan dilalui sebelum sampai di tahapan Tuhan akan dilalui. Tapi hanya sepintas saja untuk seorang putra kekudangan Romo, tidak akan lama, hanya sepintas. Artinya tidak akan terjebak di situ. Ketika panjenengan entah itu sedang melakukan patrap atau bersamadi, mungkin gitu ya, mungkin ada bisikan, itu alam sukma. Mungkin melihat perwujudan itu, perwujudan ini, atau bisikan, dan lain-lain. Itu alam sukma. Dikarenakan kita hanya sebentar saja di situ, tidak sampai ada kejadian kan. Apalagi kalau kita mampu diam. Lebih cepat lagi kalau kita mampu diam. Lebih cepat. Berarti itu yang melalui tahapan itu pasti mengalami itu. Iya, pasti melalui karena itu jalannya memang. Memang jalannya. Berarti kalau dalam patrap semati kan antisipasinya diam. Iya, diam. Kalau dalam keseharian kesadarannya. Ya kesadarannya yang kita gunakan untuk menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Itu keseharian. Iya, di situ. Dengan begitu akhirnya kita selalu terkoneksi dengan Tuhan kan. Dikarenakan kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, sehingganya kita selalu sadar diri. Ini Tuhan yang melakukan, maka saya harus berhati-hati. Oh ini Tuhan yang melakukan, maka saya harus baik-baik. Nah, kan ada seperti itu. Ini yang melakukan Tuhan, berarti saya enggak bisa sembrono, itu enggak bisa. Terburu-buru itu enggak bisa. Nah, jadi ada kesadaran ke situ. Jadi maksudnya Pak Bet, kalau kita berada di alam sukma, kita mau lekaskan kesadaran. Harus sangat, kesadarannya harus kuat. Itu untuk spiritual lain ya. Bukan di sini ya, untuk spiritual. Kalau kesadaran tidak kuat, pasti terjebak di situ. Walaupun awalnya tujuan saya pokoknya Tuhan, selain Tuhan saya tidak mau. Awal tujuannya. Ketika berhasil mencapai dimensi itu, tek, aku Tuhan. Mau minta apa kamu? Padahal itu buyutnya katakanlah gitu. Nah, udah berhenti dia di situ. Udah berhenti di situ. Padahal kalau itu Tuhan, tidak mungkin Tuhan, aku Tuhan. Tidak mungkin Tuhan berkata seperti itu, tidak mungkin. Sebabnya kenapa mereka benci? Bukan benci. Kenapa mereka bukan berhenti, tapi sedang melalui gitu loh. Sedang melalui dimensi itu. Nah, dikarenakan dia bertemu dengan sesuatu yang mengaku Tuhan, kan dia berhenti di situ. Dia menjadi Tuhan, tapi dia tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya.
Ya, bisa dikatakan seperti itu. Makanya untuk mengenal Tuhan, khusus untuk mengenal Tuhan, itu dibutuhkan teman seperjalanan spiritual yang sudah sampai di situ. Tidak bisa dilakukan sendiri, itu tidak bisa. Karena kalau dilakukan sendiri, tidak menutup kemungkinan akan terjebak di dimensi kelima itu tadi. Dimensi kelima itu. Ada lagi? Berarti kan di gini kalau dimensi itu seperti yang orang-orang kesurupan itu termasuk itu Kasukman. saya kan gitu. Ya, sukma. Itu dimensi sukma. Oh, iya. Dimensi sukma. Kan, kalau di Bali itu kan ada biasanya Ya. orang-orang itu, oh saya ininya rajanya gitu. Ya, itu sukma, itu sukma. Ya, itu. Kategorinya gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau sudah berhenti di situ, sudah susah itu. Susah. Kecuali kalau dia benar-benar jatuh baru bisa ditolong. Kalau belum jatuh tidak bisa ditolong. Karena keyakinannya udah kekeh di situ. Saya sudah bertemu Tuhan ini, kekeh di situ. Jadi nunggu dia jatuh. Kalau dia jatuh, katakanlah terpuruk gitu loh. Karena suatu masalah dia terpuruk di situ. Nah, baru kita bisa menolong dia. Dengan cara, coba yang kamu yakini itu suruh datang, suruh buat uang. Bisa enggak? Pasti enggak bisa kan? Nah, dia sudah dapat bukti tuh. Oh, ternyata yang saya sembah selama ini enggak bisa bikin uang. Terus dikasih lagi kata-kata. Coba yang sering bisikin kamu itu, yang sering nemuin kamu itu, suruh ngasih rokok. Buat kita ngerokok bareng. Nah, pasti nggak bisa kan? Nah, di situ dia mulai sadar lagi. Oh, nah baru bisa. Tapi kalau belum jatuh nggak bisa. Kalau belum jatuh nggak bisa. Kalau sudah terjebak di situ. Dan nolongnya kita hanya dengan kata-kata seperti itu saja. Suruh buktiin gitu. Nah, karena dia tidak bisa membuktikan apa yang membisiki dia, apa yang selalu menemui dia itu tidak bisa ngasih bukti, kan akhirnya dia nurani manusianya kan muncul. Kan berpikir akhirnya, enggak sakti ternyata kamu, nyatanya kamu nggak bisa ngasih bukti. Nah, akhirnya ya, terjadi renggang pada akhirnya berpisah. Bisa dituntun ke spiritual kembali. Dan di situ dia kuat nanti. Kalau sudah mengalami itu, begitu dituntun berspiritual lagi dan mencapai tingkatan itu, dia sudah kapok itu. Karena punya pengalaman kan. Ada lagi Pak Juslan? Bang Asgar? Yang dari Bali? Cukup. Oh, ini yang satu ini. Oh, kenapa begini? Ayo, pertanyaan. Oh, sudah mantap. Udah mantap. Tapi kan kalau enggak cerita-cerita gini kan enggak asik. Kurang asik, bukan enggak asik. Kurang asik. Itu seperti itu. Dulu ketika saya masih dalam perjalanan mencari, saya lama di situ. Di dimensi sukma itu saya sangat lama sekali. Dikarenakan saya sudah jenuh ya, belajar kepada sesama manusia hidup itu saya udah jenuh gitu loh, udah jenuh. Akhirnya kemudian saya beralih mencoba belajar kepada alam semesta. Tapi saya mengambil titik poin di pusara-pusara leluhur.
atau candi-candi. Nah, itu ketika saya mengunjungi sebuah candi atau pusara, kalau nggak disambut marah saya. Harus pasti disambut saya. Jadi satu misal apa namanya, ke pusaranya leluhur si A gitu ya. Kalau saya datang, kalau leluhur si A yang saya kunjungi itu ndak tergopoh-gopoh menyambut saya, itu saya marah. Itu seperti itu loh orang-orang kasukman, orang-orang sukma itu seperti itu. Jadi apa namanya? Ya kayak gimana ya? Nggak boleh terima kalau tak di Bukan begitu. Bukan begitu. sambutan. Jadi gimana ya? Kayak seperti berhayal gitu loh. Seperti halusinasi atau gimana gitu ya. Seperti itu. Apalagi kalau mencium bau dupa gitu. Seakan-akan itu banyak sekali di situ. Kelihatan semua. Yang gini. Padahal hanya dupa kan, hanya baunya dupa saja. Tapi bisa memicu pandangan angan-angan kita itu menembus alam sukma itu tadi, menembus alam sukma. Jadi apa yang sudah tidak tinggal di dunia ini lagi itu kita bisa melihatnya itu. Kalau ditunjukkan memang Ya seperti itu gitu. Nah itu kalau orang yang apa namanya, orang yang tidak punya dasar spiritual kan bisa asik banget tuh di situ. Nggak mau tertarik sama yang lain, nggak akan bisa tertarik di situ. Ini orang apa alam sukma itu rawannya di situ, rawan banget di situ. Padahal tidak ada nyatanya gitu loh, nggak ada nyatanya. Karena kenapa kok nggak ada nyatanya? Karena itu dimensi angan-angan saja gitu. Dimensi sukma saja, sebatas sukma, sebatas angan-angan. Dan angan-angan itu nggak ada nyatanya kan. Tapi asik gitu loh. Menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan? Saya mencium wanita cantik, padahal yang saya cium itu hanya daun. Katakanlah seperti itu. Ini yang membuat asik kan di situ. Padahal wanita cantik yang saya cium itu, padahal itu daun ya. Ya sudah pastilah ketika saya butuh rokok, daun itu tidak akan bisa ngasih saya rokok itu. Artinya kan tidak nyata itu. Nggak ada manfaatnya, nggak ada keuntungannya. Tapi asik di situ. Mengasihkan. Ini tidak sedikit itu. Dengan mengetahui saya di YouTube gitu ya. Dengan mengetahui saya di YouTube itu. Enggak sedikit. Pak Web, semalam saya datang ke rumah panjenengan. Begini. Segampang itu kah? Ada yang minta, tolong Pak Web, saya di Terawang, masa depan saya bagaimana? Segampang itu kah? Gitu. Orang-orang sukma itu loh seperti itu gitu loh, seperti itu. Dianggapnya seremeh itu dianggapnya. Jadi seakan-akan saya itu tahu isi hatinya panjenengan itu, seakan-akan itu saya tahu. Padahal itu bohong itu, bohong. Yang mengetahui isi hati saya sendiri. Enggak ada orang lain yang bisa mengetahui isi hati saya. Kalau ada, bohong itu. Hanya seakan-akan saja. bagaimana seseorang itu boleh mengetahui isi hati orang lain? Ada orang kan dia boleh Lah ya, tapi ya gimana ya? Ya begitu. Itu loh dimensi sukma itu loh seperti itu maksud saya itu. Seperti itu. Ada memang ilmu seperti itu. Ilmu seperti itu. Tapi kan itu masuknya kan ke kesadaran.
Jadi dengan cara menyambungkan kesadaran saya dengan kesadaran Pak Juslan, saya tahu. Jadi nggak perlu dipikirkan nanti yang maha tinggi. Iya. Lah, kalau menggunakan kesadaran, berarti kan ini sudah tinggi Bang Askar. Ya, sudah tinggi. Artinya kan sudah tidak menghakimi, sudah tidak membuli, sudah tidak memfitnah, sudah tidak membenci, sudah tidak merusak kan? Saya bisa tahu isi hatinya Bang Asgar. Tapi saya masih menggunjing tetangga saya. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau saya mengetahui isi hati Bang Asgar, berarti saya sudah tidak ada kebencian. Tidak menghakimi apapun, sudah. Saya benar-benar murni di situ. Kalau berkata saya tahu isi hatimu, tapi masih menggunjing tetangga, bohong itu. Bohong itu. Masih mau menggunjing tetangga kok bisa tahu isi hatinya orang. Nah, ini gawatnya Kak. Sukma itu di situ. Iya. Kenapa dia katakan itu? Karena ada bisikan, awas, isi hatinya orang Bali itu buruk itu. Nah, ada yang membisiki. Nah, dia percaya itu. Ayo, kamu itu isi hatinya buruk. Nah. Kalau memang benar-benar dia mengetahui saya mengetahui isi hatinya orang Bali ini, saya tidak akan mengatakan. Kalau saya sampai mengatakan, bohong itu. Sebab kalau saya sampai mengatakan berarti saya sudah ikut campur urusan Tuhan. Ikut campur urusan Tuhan, ini ada sanksinya. Kenapa saya dikatakan ikut campur urusan Tuhan? Sebab hati seorang manusia itu adalah tempat Tuhan menyimpan rahasia. Aku bertahta di dalam Baitul Muharram yang berada di balik dada Adam. Itu tempat aku menyimpan rahasia. Sesungguhnya di dalam dada itu ada segumpal daging. Yang jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Jika daging itu buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu tersebut hati. Tempat aku menyimpan rahasia. Nah, kalau pemula, pelaku spiritual tahu hakikatnya apa yang barusan saya katakan, gampang banget. Sesungguhnya spiritual itu gampang. Nah, dengan bahan itu tadi, di dalam dada ada segumpal daging. Yang jika ia baik, baik pula seluruh tubuhnya. Yang jika ia buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati, tempat aku menyimpan rahasia. Tahu hakikat ini, pemula spiritual sekalipun gampang banget. Bagaimana tidak saya katakan gampang? Tinggal memperbaiki hati, selesai semuanya. Ada pertanyaan lagi? Orang Bali? Siapa nama? Ida Bagus. Pak Ida Bagus. Nah, Pak Ida. Kalau panjenengan? Ketut Sudarma. Ada pertanyaan lagi Pak Ida?
Berbicara Tuhan itu Saya ada mengasihkan. Iya. Itu yang mewah kayak. Ya. Mengasihkan. Ya. persoalannya tadi awet cakap di jantung di hati. Salah satu singgasananya Tuhan. Sedangkan singgasananya Tuhan ada 3. Iya. Bagaimana yang keduanya? Yaitu hati itu kedua itu. Kalau yang pertama itu otak. Iya. Baitul Makmur. Otak atau pikiran. Baitul Muharram. Hati atau batin. Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Kelamin atau syahwat. Jadi 3-3 itu mempunyai rahasia tersendiri. Iya. Jadi ketika Tuhan sebagai duniawi, sebagai dunia, ketika Tuhan sebagai dunia, dia bertahta di Baitul Makmur atau otak atau pikiran. Ketika Tuhan sebagai spiritual, nah dia bertahta di Baitul Muharram, hati atau batin. Ketika Tuhan sebagai penyempurna, maka dia bertahta di Baitul Muqaddas atau kelamin atau syahwat. Nah ini di daerah Bali viral atau lebih dikenal dengan sebutan sebagai Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi bisa disimpulkan bahwa Brahma, Wisnu, Siwa itu adalah 3 singgasananya Tuhan. Nah, ketika Tuhan sebagai itu Wisnu, Brahma. Ketika Tuhan sebagai itu Wisnu. Ketika Tuhan sebagai itu Siwa. Ya, seperti itu. Ya. Seperti itu. Ada juga yang nyebut wah. Ya. Tapi harus masuk dulu. Harus masuk dulu. Kalau sudah masuk, nah baru. Tapi harus ke sini dulu. Ya, harus turun dulu. Kalau sudah di sini, baru bisa naik. Ya. Jadi apapun itu jangan keluar. Apapun itu jangan keluar. Apapun itu harus masuk dulu. Masuk dulu. Lah nanti keluarnya itu dia yang mengeluarkan, itu bukan kita. Kita tinggal ngikut saja. Tinggal ngikut saja. Nah, kalau di dalam Wahyu Pancagaib disebut-sebut sebagai sir dat sifat. Nah, kalau di dalam keyakinan Muslim disebut sebagai Nurullah, Nur Muhammad, Nur ilmu Muhammad. Dan masih banyak sebutan-sebutan lain. Yang paling sederhana adalah otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Itu yang paling sederhana. Ya. Itu adalah 3 singgasana Tuhan yang dititipkan di setiap diri manusia hidup. Kalau G-spotnya untuk titik-titik itu wanita sama pria sama ya, hanya lebih besar wanita ya, lebih besar wanita daripada pria. Makanya di dalam spiritual kaum wanita itu lebih sederhana karena peluangnya lebih besar ya, peluangnya lebih besar ya, lebih besar. Makanya di dalam keyakinan Hindu dilambangkan sebagai Mahakali. Brahma,
Wisnu, Siwa, nggak ada apa-apanya kan dibanding Mahakali. Kali yang besar mewadahi itu. Bukan Parwati. Parwati. Nah, 3 dewa ini kan nggak ada apa-apanya dibanding Parwati kan. Itu sebagai filosofi, sebagai penggambaran bahwasanya kaum wanita spiritualnya itu lebih mudah. Karena titik hotspot dari 3 singgasananya lebih besar, lebih besar. Itu tergambarkan dari sosok Mahakali atau Dewi Parwati. Nah, gitu. Ada lagi? Berarti simbol lingga yoninya itu Siwa Parwati. Iya, iya. Itu simbol penciptaan kalau itu. Penciptaan. Ada lagi pertanyaan? Oke. Sudah? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kadangan kita malam ini cukup, nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.